Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami keluarga Wibowo. Nah, sekarang kami lagi berada di sebuah objek wisata, yaitu di kota Surabaya. Di manakah itu? Yang pastinya kita sekarang lagi berada di Monumen Kapal Selam Surabaya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang suka sejarah, wajib banget ya di sini kalau ke Surabaya datang ke sini ya bagi teman-teman yang suka tentang sejarah. Salah satunya di Monumen Kapal Selam ini ya teman-teman. Oke, wajib banget ya buat kalian yang penyuka sejarah atau pencinta sejarah, kalian harus datang ke sini. Monumen Kapal Selam atau sering disingkat dengan Monkasel ini adalah sebuah museum kapal selam yang terdapat di Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya. Nah, tempat ini terletak di pusat kota, yaitu di Jalan Pemuda nomor 39, tepatnya di sebelah Plaza Surabaya. Dan untuk ke monumen ini juga bisa diakses lewat pintu mal dari dalam monumen ini sendiri. Oke teman-teman. Nah, negara kita Indonesia itu terkenal dengan negara maritim ya kan. Lautnya banyak, kekayaan lautnya juga banyak dan juga begitu luas ya. Nah, salah satunya monumen kapal selam ini, Monkasel ini di Surabaya. Ini merupakan sebuah kapal yang sudah dialihfungsikan sebagai bangunan museum sekaligus tempat objek wisata. Kapal selam KRI Pasopati 410 ini juga merupakan ya teman-teman salah satu armada angkatan laut Republik Indonesia kita pada saat itu, dan ini merupakan buatan dari Uni Soviet pada tahun 1952. Nah, kapal selam ini juga KRI Pasopati 410 ini juga pernah dilibatkan dan terjun langsung dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Kapal selam Pasopati 410 ini merupakan kapal selam buatan Uni Soviet ya, dan juga pernah memperkuat Angkatan Laut Indonesia kita. Nah, ada pun beberapa spesifikasi KRI Pasopati ini ya teman-teman, panjangnya itu adalah 76,6 meter. Kemudian lebarnya 6,3 meter. Nah, kecepatannya itu mencapai 18,3 knot di atas permukaan dan 13,5 knot di bawah air. Nah, berat penuhnya kapal selam ini mencapai 1.300 ton. Kemudian berat kosongnya itu 1.050 ton. Kemudian jarak jelajahnya itu ya sekitar 8.500 mil di laut. Nah, bahan bakarnya ini ada solar, terus juga ada baterai. Baterai di dalam kapal selam ini juga ada baterai ya teman-teman. Baterainya itu 224 buah. Kemudian ada senjata, dilengkapi dengan senjata juga ya. Biasanya namanya itu senjatanya adalah torpedo steam berjumlah 12 buah. Panjang torpedonya 7 meter. Kemudian peluncuran torpedo 6 buah. Ada 6 buah ya tempat peluncuran torpedonya. Kemudian awak kapalnya itu berjumlah 63 orang. Nah, KRI Pasopati 410 ini merupakan kapal laut di wilayah Indonesia dan juga termasuk dalam operasi Trikora ya waktu itu ya teman-teman. Nah, jadi kapal KRI Pasopati 410 ini sangat memiliki banyak sejarah yang panjang ya teman-teman. Nah, kapal ini juga
menjadi salah satu saksi bisu bagaimana perjuangan TNI Angkatan Laut kita dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kapal KRI Pasopati 410 ini juga pernah terlibat dalam beberapa operasi. Salah satunya tadi adalah operasi pertempuran Laut Aru yang dimana itu pembebasan Irian Barat dari Belanda. Kemudian pernah juga ya kapal KRI Pasopati ini terlibat dalam operasi Trikora, yaitu dimana sebuah operasi militer yang menggabungkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia kita. Ada juga pernah melakukan operasi Aligora. Nah, jadi KRI Pasopati ini juga pernah terlibat dalam operasi Aligora yang dimana saat itu berlangsung antara tanggal 28 Juni hingga 26 Agustus tahun 1962. Jenis kapal selam KRI Pasopati 410 ini merupakan jenis kapal SS kelas ya. Dan tahun pembuatannya itu tahun 1952 dan dibuat oleh Uni Soviet, dan perkiraan beroperasinya itu pada tahun 1960 atau 1960. Nah, kapal selam KRI Pasopati 410 ini tuh memiliki 7 ruangan di dalamnya ya. Yakni yang ruang pertama yaitu ruang untuk haluan dan penyimpanan torpedo propeller. Kemudian ruang kedua itu ada yang namanya ruang komandan, ruang makan, dan ruang kerja. Nah, di bawah dek kapal itu juga ada ruang untuk penyimpanan baterai ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada jembatan utama atau pusat komando. Ada pula tempat penyimpanan makanan. Nah, di bawah dek juga ada tempat penyimpanan makanan. Kemudian ada yang namanya ruang awak kapal, dapur, dan penyimpanan untuk baterai bagian 2 di bawah dek. Kemudian ruang kelima yaitu ruangan untuk mesin diesel dan terminal mesin. Kemudian ruangan yang keenam yaitu untuk kamar mesin listrik. Dan selanjutnya ada ruangan ketujuh. Ini adalah ruangan torpedo untuk bagian buritan, bagian belakang itu. Nah, ini dilengkapi dengan 2 buah torpedo. Kapal selam ini juga pernah dipimpin oleh beberapa perwira menengah, yaitu pernah dipimpin oleh Mayor Laut Yasin Sudirjo, kemudian Letnan Kolonel Laut Supajitno, dan Letnan Kolonel Laut FX Murdizo. Itu informasi yang aku dapatkan ya. Tapi sebenarnya di sini juga sudah tertulis semua nama-nama. Di depan itu kan ada nama-nama awak kapalnya, ada nama-nama pejabat-pejabat kapal, maksudnya yang pernah mengepalai dan pernah menjadi kapten kapal di KRI Pasopati 410 ini juga sudah ada nama-namanya tertulis semua di dalam monumen yang tadi sebelum kita masuk tuh ada semuanya di situ. Nah, jadi akhirnya setelah lebih dari 30 tahun KRI Pasopati 410 ini beroperasi dan pada akhirnya dipensiunkan dan menjadi sebuah monumen kapal selam di kota Surabaya. Kapal selam Pasopati 410 ini merupakan sebuah kapal selam Republik Indonesia yang pada saat itu merupakan satu kapal selam yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia kita dalam perang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Nah, kapal selam ini pada saat itu
punya peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia kita pada masa itu. KRI Pasopati ini berhasil menjalankan operasi-operasi rahasia ya teman-teman, termasuk operasi senyap, melindungi konvoi kapal dan memberi serangan balik terhadap pasukan penjajah. Dan pada akhirnya KRI Pasopati 410 dipensiunkan dan kemudian menjadi monumen kapal selam di Surabaya. Nah, ini adalah salah satu landmark bersejarah yang menjadi simbol penghargaan kepada kapal selam KRI Pasopati yang memainkan peran penting ya pada saat pertempuran laut selama Perang Kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Dan monumen ini akhirnya diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober tahun 1998. Dan ini merupakan menjadi tujuan objek wisata yang paling populer, salah satunya di kota Surabaya. Oke, buat teman-teman semua ya yang lagi berlibur atau berkunjung ke Surabaya, jangan lupa mampir ke sini ya teman-teman. Mampir ke Monumen Kapal Selam KRI Pasopati 410 karena kapal ini sangat bersejarah buat Indonesia ya. Dan juga berjasa untuk pada saat itu untuk pertempuran laut negara kita Indonesia dan sebagai pertahanan keamanan laut negara Indonesia kita yang tercinta. Bravo Indonesia, semakin jaya Indonesia, semakin sukses Indonesia, semakin maju Indonesia, semakin mendunia Indonesia, dan Indonesia berkembang, Indonesia go menjadi negara maju. Amin, amin, amin. Doa terbaik untuk Indonesiaku tercinta, tanah airku yang kusayangi. Dadah teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Salam sehat semua untuk kita. Next, berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum.